Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat tentunya ya. Tetap semangat. Baik, kali ini setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana pengoperasian perangkat lunak ya, terutama untuk perangkat lunak yang berbasis image bitmap ya, yang di pertemuan sebelumnya kita menggunakan aplikasi Photoshop. Maka pada kali ini juga kita akan tetap meneruskan atau membahas mengenai pengoperasian perangkat lunak desain. Tetapi tentu untuk kali ini sedikit di mana perbedaannya. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya ya. Oke. Nah, kali ini kita sudah tidak akan membahas lagi perangkat lunak berbasis bitmap seperti Photoshop, tetapi kita akan berpindah atau berganti membahas tentang perangkat lunak berbasis vektor. Ada sebenarnya keunggulan-keunggulan, mungkin di kuliah kita yang kedua, ya, pertemuan kita kedua itu saya pernah membahas mengenai perbedaan vektor image dengan bitmap image ya. Nah, untuk mengulang mungkin saya akan melihatkan di sebelah saya ini ya, ada painting with pixel. Nah, itu dibuat dengan perangkat lunak berbasis bitmap, karena bitmap itu mengandalkan atau terbentuk dari pixel-pixel. Sementara drawing with vector ya seperti itu, dia tidak menggunakan pixel-pixel tetapi langsung ya, karena dia akan membuat seperti digital drawing ya, gambar digital gitu ya, membuat langsung. Dan di situ yang sebenarnya terjadi adalah fungsi-fungsi dasar atau bentuk-bentuk geometri dasar seperti garis, titik, ya kurva ya, yang sebenarnya dalam pemrosesannya sebenarnya itu terjadi gitu ya, dikarenakan dia menggunakan persamaan-persamaan matematik, sehingga kalaupun dibesar dikecilkan ya persamaan matematikanya kan tetap, sehingga itu tidak ada berpengaruh, jadi bukan kumpulan dari pixel-pixel. Nah, mungkin buat Twitter di sebelah ini bisa melihat ya, ada yang lama-lama ketika diperbesar sampai ke 300% atau 3 kalinya, pertama mungkin sama-sama gambar bitmap dan vektor sama ya, seperti di atasnya ini kan 100%. Ketika diperbesar 3 kali lipat dan di 300%, yang vektor itu tetap nih, yang sementara yang agak ngeblur itu adalah gambar menggunakan bitmap. Nah, kurang lebih seperti itu ya, itulah perbedaannya. Jadi nanti ini lebih kepada digital drawing, jadi kreativitas Anda juga akan menentukan hasil dari desain ya. Baik ya, mungkin untuk pengenalan daripada Adobe Illustrator ini sendiri ya, pada dasarnya hampir mirip ya, sama interface-nya, tampilannya dengan Adobe Photoshop, karena masih satu perusahaan gitu ya, sama-sama Adobe Corporation. Nah, untuk itu misalkan ada menu bar file seperti new, open new file, dan itu seperti ini masih sama ya. Nah, di bawah mungkin ada namanya color mode ya, karena biasanya Illustrator ya ini biasanya untuk arahnya ke digital printing dan bisa langsung di print, biasanya seperti itu kan. Nah, biasanya color modenya tidak RGB lagi, biasanya banyak dipakai adalah CMYK. Masih ingat CMYK? Cyan, magenta, yellow, kayaknya apa? Black ya. Nah, ini seperti ini kurang lebih ya. Mungkin akan saya ulas lagi lebih jauh di slide-slide berikutnya. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa istilah ya yang di dalam Illustrator ini punya khas.
Dan biasanya memang karena langsung untuk ke proses cetak, biasanya sebelum kita gunakan, biasanya kita setting dulu misalkan ukuran kertasnya, orientasi artboardnya. Artboard itu sebuah kertas kerja yang ada di Illustrator, itu dinamakan artboard. Tadi juga sama, mode warna di setting CMYK ya, tidak RGB lagi. Kemudian orientasi artboard, landscape kah, portrait kah ya, memanjang itu portrait, landscape itu horizontal ya, lebar seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, baik, seperti yang tadi saya sempat bahas ya, bahwa sebenarnya ada beberapa yang hampir mirip ya, seperti menu bar, tool panel, itu kan sama juga di Photoshop ya. Ada docking panel juga. Nah, yang tadi saya bilang, lembar kerjanya itu kita menyebutnya dengan artboard, karena nanti artboardnya itu bisa berlembar-lembar gitu ya. Bisa 2 halaman, bisa 3 halaman. Nah, ini seperti ini mungkin jarang ditemuin di Photoshop ya. Nah, selain itu juga itu sama, tadi ada menu bar, ada control panel ya, yang fungsi-fungsinya sebenarnya sama. Untuk menu bar itu kan untuk memilih opsi-opsi semacam tab, perintah-perintah daripada yang akan Anda gunakan di Adobe Illustrator ya, seperti itu. Control panel juga akan mengatur parameter-parameternya ya. Nah, berikut di samping ini ya, itu lebih detail tentang panel docking ya tadi, dan panel tool ya, hampir mirip sih sebenarnya. Tapi nanti ada beberapa hal yang berbeda aja ya antara Photoshop dan Adobe Illustrator. Tapi hampir beberapa tampilan dan beberapa tool itu hampir mirip ya. Nah, seperti yang saya bilang bahwa dalam Adobe Illustrator itu lebih condong atau lebih mengarah pada digital drawing atau menggambar ya. Jadi bukan hasil file foto atau apa, tapi menggambar. Jadi mungkin Anda juga, wah saya nggak hebat menggambar, membuat garis aja nggak pernah lurus. Ya, dalam hal ini itu jangan terlalu dikhawatirkan. Karena sebenarnya dalam digital drawing, garis lurus dan tidak itu dibantu dengan komputer ya, bukan manual gitu ya. Tinggal Anda bisa mengkreasikan atau memadukan saja. Contoh di sini. Ini kan ada fungsi-fungsi datar geometri, ada rectangle tool, persegi, ada rounded rectangle tool, ya ada ellipse ya untuk lingkaran, dan ada polygon tool, nanti ada star tool, ada apply tool. Nah, jadi yang polygon itu ya, yang pertama yang rectangle tool itu bisa seperti yang gambar sebelahnya itu ya, bisa persegi ya, bisa persegi panjang ya, bisa nanti buat kubus, atau yang agak rounded, agak melingkar. Ellipse itu bisa lingkaran, bisa ellipse ya, bisa circle gitu ya. Kemudian polygon tool, saya ingat polygon tool nggak hanya 6 sebenarnya, bisa juga segitiga, segi 5, misalnya logo-logo ambang ya, segi berapa, 8 dan seterusnya. Nah, kemudian star tool juga nggak selalu harus bintangnya 5, bisa jadi bintang 3 ya, kayak Mercy gitu, bintang 4, bintang macam-macam ya, nanti bisa bintang 7 kali ya, bintang 7 kalau udah pusing bintang 7 ya, atau player tool ya, seperti itu. Nah, dalam kemudian pewarnaan ya, ini ada fill color dan fill stroke. Fill color itu warna dasarnya ya, warna yang di dalam garisnya. Di dalam hal ini di sini ada fill colornya apa? Ya, fill colornya adalah ungu ya, betul. Dan stroke-nya adalah tepiannya. Tepiannya di sini berarti hijau. Nah, di situ akan lihat di mana fill colornya, di mana stroke-nya ya. Kemudian juga untuk mode color mode ya, tadi dari RGB ke CMYK,
bisa Anda pilih nanti file dokumen color mode, entah RGB, entah CMYK. Nah, Anda tinggal ganti saja di situ ya. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan Photoshop ya. Ada selection tool, ada direct selection tool. Kalau di Photoshop cuma ada satu ya selection tool panahnya. Kalau ini ada dua. Bedanya apa? Anda mungkin bisa melihat di sini ya. Kalau selection tool itu satu objek secara keseluruhan, misalnya diperbesar, diperkecil ya. Itu digunakan selection tool panah hitam ya. Nanti ada direct selection tool, misalkan udah ada titik-titiknya note kayak bintang yang di sana, kita mau bedakan, panjangkan satu sudut bintangnya itu saja, salah satu misalnya, itu harus menggunakan direct selection tool, yaitu yang panah yang putih. Kalau panah hitam nggak bisa itu ya. Nah, itu perbedaannya mungkin salah satunya. Nanti kita akan banyak menggunakan panah putih dan kombinasi panah hitam ya. Nah, biasanya untuk edit-edit yang tadi yang kurang lurus atau kurang lingkarannya kurang sempurna atau garisnya kurvanya kurang sempurna, nah ini bisa kita gunakan direct selection tool ini ya. Ya, berikut ini ada pen tool. Nanti banyak juga dalam Photoshop, dalam Adobe Illustrator ini ya, akan menggunakan pen tool karena ini lebih sifatnya digital drawing. Jadi kita bikin titik-titiknya dulu, poin-poinnya dulu, nanti misalkan lingkaran, kurva segala macam, nanti kita edit sehingga ini bisa bentuk orang, bentuk topi. Ini sebenarnya banyak memainkan pen tool. Nah, nanti coba di slide berikutnya saya akan lihat beri gambaran ke Anda seperti apa garis dimodif segala macam ya, seperti itu. Nah, ini garis yang dimodif atau vector pad ya. Di situ ada padnya, ada bagaimana control handle-nya, ada entry point-nya. Jadi bisa dilakukan, bisa diluruskan, diedit sesuai dengan nanti keinginan kita ya. Jadi di sini akan memainkan banyak peran dari pen tool tadi. Kemudian pen tool diedit, bisa bikin lingkaran, bisa bikin ya, sehingga akan terbentuk seperti karakter orang atau logo dan segala macamnya ya. Seperti itu. Nah, untuk salah satu tool yang lain yaitu gradient tool. Mungkin di Adobe Photoshop pun Anda pernah ya menggunakan ini. Gradient misalnya untuk banner, untuk kartu nama ya, masih ingat latihannya ya. Kalau yang mengerjakan pasti masih ingat ya, karena masih baru sekali, baru minggu lalu lah ya. Nah, ini juga sama seperti ini buat gradient tool-nya. Nah, ini sebenarnya kalau kita memahami secara esensinya ini nggak aneh lagi. Ada flip, ada rotate, ada scale ya, ada transform objek, ada mirroring. Mungkin kita akan nanti akan explore lebih jauh lagi tentang ini ya pada saat langsung tutorial gitu ya. Nah, di Photoshop juga sama, ada mirror, ada rotate yang counter clockwise kayak gitu ya, clockwise. Nah, ini di sini juga ada, cuma mungkin uh, lebih lebih banyak aja fiturnya untuk seperti ini. Nanti kita juga misalkan menggunakan fungsi transform ya, yang membuat, atau juga nanti fungsi dua dimensi menjadi tiga dimensi seperti itu ya. Nah, kalau yang ini sama untuk tipografi, yaitu membentuk teks. Sebenarnya nggak ada yang beda ya dengan ketika Anda di Photoshop ya. Ya, ada untuk horizontal, untuk vertikal, atau untuk mengikuti pad yang ada seperti memutar ya, ini sebenarnya sama. Cuma di sini kayak ada berapa? Ada 5 gitu ya. Tapi sebenarnya fungsi-fungsinya sama yang seperti di Photoshop ya. Nah, ini Pathfinder. Jadi karena ini sifatnya digital drawing, maka eh, sebenarnya fungsi ini ada juga di Photoshop seperti ini. Tapi di sini lebih banyak variasinya ya. Ada base out, unite, minus, front, intersect, himpunan. Sama kalau di matematika di himpunan, gabungan ya. Nanti divide, trim itu bedanya seperti apa? Nanti mungkin match ya akan saya demokan di tutorialnya ya.
Nah, jadi Anda siap-siap juga yang sekarang belum menginstal Adobe Illustrator, ya, Anda coba install. Ya, walaupun saya mungkin ada pertanyaan, Pak, kan untuk software desain untuk vektor tidak hanya Adobe Illustrator, ya betul, ada Corel, Corel Draw ya maksudnya itu juga vektor. Tetapi untuk kesamaan nanti tutorial dan tugas ya, sebaiknya Anda menggunakan Adobe Illustrator ya. Karena sama-sama kemarinnya Photoshop ya, Adobe Photoshop sekarang intinya vektornya Adobe Illustrator biar nyambung gitu. Kemarin Photoshop ininya Corel kan kurang pas gitu ya, maksudnya kurang sinkron juga ya, walaupun sama-sama pengolah gambar untuk vektor ya, seperti itu. Nah, ini yang terakhir ya, bagaimana kalau sudah kita nanti misalkan menggunakan atau memakai Adobe Illustrator, filenya nanti disimpan dalam format seperti apa? Nah, sebenarnya format standarnya Adobe Illustrator ya nanti ada ekstensinya .ai ya, .ai artinya ini masih file kerjanya Adobe Illustrator ya. Sehingga kalau nanti Anda edit lagi, kalau dipakai di AI dibuka bisa kita edit. Tetapi misalkan Anda kalau mengirim tugas mungkin AI-nya terlalu besar sama kayak Photoshop kemarin PSD-nya terlalu besar, Anda harus ekspor dulu. Kalau di sini ya nggak ada save as, tapi Anda harus ekspor menjadi JPG dan ini yang akan dikirim ya, dikirim atau ya dikirim untuk sebagai tugas atau sebagai nanti Anda kalau ada misalkan permintaan untuk mendesain ya seperti itu. Nah, saya kira penjelasan awal tentang Adobe Photoshop mungkin saya kira cukup. Nah, selanjutnya adalah bagi Anda yang belum terinstall Adobe Illustrator, maka Anda masih punya kesempatan untuk namanya menginstal Adobe Illustrator ya. Saya memang tidak menyediakan karena memang itu kalau dari ke situsnya langsung bisa juga ya di-download walaupun itu trial 1 bulan ya. Tapi saya rasa 1 bulan cukup sih sebenarnya ya, 1 bulan karena kita hanya berapa kali lagi nih, 12, 13, 14, ya 1 bulan lagi, seperti sekali ya, 1 bulan lagi. Jadi eh, bisa download walaupun nanti trial atau bisa mencari lah, pasti Anda ada di antara rekan atau teman-teman Anda yang sudah terinstall. Baik, akhir kata saya cukupkan sekian. Jangan lupa nanti ikuti juga tutorial dan praktik dari eh, apa pengoperasian atau pemanfaatan aplikasi perangkat lunak desain berbasis image vector ini ya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.